Halo, saya Fakih. Pada hari ketiga, kita mempelajari tentang Bootstrap, Flexbox, dan Navigation Bar di Dumbways. Jadi, untuk tugasnya, kita diminta untuk membuat website yang seperti ini. Lalu, ini dengan menerapkan ketiga materi tadi, Bootstrap, Flexbox, dan Navbar. Jadi, singkatnya, Bootstrap itu adalah fungsi yang dibuatkan agar kita dapat men-styling web kita dengan lebih mudah. Dan Flexbox adalah sebuah kontainer yang bisa mengatur konten atau isi dari web kita secara fleksibel dan dinamis. Lalu Navigation Bar adalah struktur dari website yang biasanya ada di atas untuk menavigasi apa yang kita mau lakukan di website tersebut. Baik, berikut saya akan tunjukkan hasil dari web saya. Jadi di sini saya telah buat menggunakan navigasi. Navigasinya masih menggunakan Flexbox. Lalu di sini juga ada beberapa kolom yang saya buat menggunakan Flexbox. Di sini juga saya menerapkan Flexbox pada foto dan informasi ini yang sebelumnya adalah berurutan atas ke bawah. Dengan menggunakan Flexbox saya bisa menampilkannya secara horizontal seperti ini. Oke. Lalu di sini saya juga sudah membuat halaman keduanya. Ketika kita klik Contact Me, kita sudah dapat melihat form ini. Nah, untuk form ini saya menggunakan Bootstrap. Jadi dengan Bootstrap seperti ini, saya bisa lebih cepat untuk mendesain dari form. Oke, kita langsung saja ke code-nya. Di sini ada index, lalu ada contact.me.html, yang mana itu adalah HTML yang kita tuju ketika kita mengklik tombol contact me. Lalu di sini ada style CSS. Jadi kita hanya perlu untuk 3 file ini. Oke, di sini kita coba akan mainkan Flexbox-nya. Seperti yang saya tadi bilang, untuk Flexbox itu ada sini saya akan menggunakan Flexbox. Bagaimana jika kita tidak menerapkan Flexbox pada section ini ya. Oke, kita ke bagian style. Pertama kita lihat dulu nih. Itu saya masukkan di sini ya, kelas ini, kelas Cut Belajar Flex. Dari sini banyak item yang menampung box-box tadi. Coba kita lihat di CSS-nya pada bagian ini ya, Cut.flex. Di sini banyak atribut dari CSS-nya. Yang ini adalah yang menerapkan flex-nya, Flexbox. Coba kita lihat bagaimana ketika ini kita tiadakan. Oke, kita paste, kita save, kita lihat apakah ada perubahan. Ya, kita lihat di sini ada perubahan sesuai dengan HTML-nya. Itemnya akan berstruktur ke bawah, box 1, box 2, dan seterusnya. Dengan menerapkan flex, kita bisa menyusunnya ke samping. Dan tentu juga kita bisa menyusunnya secara ke bawah juga dengan atribut yang ini nih, flex direction. Kita bisa menentukan mau kemana arahnya, secara row atau baris ke samping, atau column atau ke bawah turun. Oke, di sini ada gap, flex, warp, dan berbagai macam atributnya yang gimana caranya mendesain konten kita nantinya. Oke, kita lihat lagi setelah diperbaiki. Nah, kita kembali semula. Oke, lalu kita coba menggunakan F12. Nah, di sini kita bisa lihat dengan Flexbox yang wrap tadi, kita sudah bisa menerapkan konten secara dinamis ya. Dia akan menyesuaikan wadahnya, device yang kita gunakan untuk mengakses web. Oke, itu adalah konsep dari Flexbox. Lalu ini ada navigation bar. Lalu kita akan pergi ke Bootstrap. Untuk Bootstrap saya menggunakan untuk membuat form ini. Coba kita lihat file Bootstrap-nya, kita terapkan di file HTML. Pada bagian ini saya mencantumkan link Bootstrap, yang mana link tersebut berfungsi ketika kita menggunakan kelas-kelas yang sebelumnya kita tidak gunakan. Seperti kelas seperti ini yang kita tidak definisikan di CSS untuk didesain, tapi tetap bisa digunakan karena kita sudah mencantumkan link Bootstrap yang di atas. Jadi secara default Bootstrap membantu kita untuk mendesain membentuk form tadi. Oke, sekian
untuk day 3 dari pembelajaran Damois. Terima kasih.